Setelah kembali ke kamar, Xiao Yan duduk bersila di tempat tidur, dan menghela nafas lega. Apa yang dia katakan kepada Zenny sebelumnya membuat Xiao Yan merasa sedikit bingung. Setelah mengatur napasnya sebentar, Xiao Yan menjadi tenang. Xiao Yan membuka matanya, membalikkan telapak tangannya, dan lingin mos muncul di tangannya. Xiao Yan dengan hati-hati menyelidiki dengan kekuatan jiwa, dan kekuatan jiwa segera bangkit kembali. Murid Xiao Yan menyusut, energi dalam benda ini sangat kuat. Xiao Yan tidak punya pilihan selain menyimpannya terlebih dahulu, lalu mengeluarkan peta yang ditandai oleh pemilik kios. Melihat tempat-tempat yang ditandai di peta, Xiao Yan mengerutkan kening. Tempat yang ditandai sudah berada di luar negara bagian di Yuan, di persimpangan dengan pegunungan Yunsen Yaosu. Tampaknya akan membutuhkan banyak upaya untuk menyempurnakan pil kultivasi sumsum dan memperkuat tubuh di masa depan. Setelah menyingkirkan petanya, dia menutup matanya lagi dan mulai mengoperasikan Blood Spirit Art. Sekarang berlatih seni roh darah. Setelah berlatih Swelling Jue, Xiao Yan disegarkan dan memutuskan untuk memperbaiki cairan Qingling lagi. Seluruh ruangan menjadi panas karena api langit. Total ada 332 pasang bahan obat kali ini. Dengan jumlah seperti itu, bahkan jika teknik pemurnian obat Xiao Yan, teknik pengendalian kebakaran dan kemahiran telah meningkat, itu bukanlah jumlah yang kecil, dan itu akan menghabiskan banyak energi dan waktu Xiao Yan. Xiao Yan tenggelam dalam penyempurnaan. Kecuali untuk beristirahat dan berlatih seni roh darah, dia tidak pernah berhenti. Dalam sekejap, sebulan telah berlalu. Xiao Yan memasukkan tungku terakhir berisi cairan bening ke dalam botol batu giok, dan akhirnya menyempurnakan kumpulan ini. Kali ini memurnikan cairan bening jauh lebih mahir dari sebelumnya, dan tingkat kegagalannya juga jauh lebih kecil. Ada 332 pasang bahan obat, dan total 247 botol telah berhasil disuling. Setelah Xiao Yan menyingkirkan Tianhuo dan Yan Muding dengan lambaian tangannya, dia memasukkan botol giok berisi cairan roh bening di ruangan itu satu persatu ke dalam ring, membuka pintu, dan pergi ke rumah lelang. Kecepatan Tuan Muda Suang sangat cepat. Zenny menyilangkan tangan gioknya, melihat tumpukan besar botol giok di depannya, dan berkata sambil tersenyum, lalu memerintahkan Qingling cairan itu diturunkan. Setelah cairan roh bening dipindahkan ke bawah, Zenny berbalik, alisnya berkedut, dan dia mengulurkan tangannya. Bawa kartu pola naga Anda. Ini adalah uang dari pil energi darah. Setelah dikurangi biaya dan pajak, totalnya adalah 2.344 koin pola naga. Harap konfirmasi. Xiao Yan mengambil kartu pola naganya sendiri dan memindainya sesuka hati, melirik. Pada saat ini, Le Shaolong masuk dari luar, mengangguk salam kepada Xiao Yan, lalu mengerutkan bibirnya ke arah Zenny, mengangkat bahu, dan menggelengkan kepalanya. Melihat tindakan Le Shaolong, Xiao Yan sedikit bingung, sementara Zenny sedikit mengernyit. Ternyata terakhir kali daftar Xiao Yan turun, Aliansi Pedagang memulai banyak eksperimen dalam bulan ini, mengadopsi semua metode pemurnian obat mujarab saat ini di daratan, mengutuk semua alkemis teratas di Aliansi Pedagang untuk mengambil tindakan, tapi mereka semua menggunakan violet. Meskipun ramuan yang dimurnikan juga dapat memulihkan doki, dan memiliki rasa cairan roh bening, itu tidak dapat dipulihkan secara instan, atau hanya dapat memulihkan sebagian saja, dan masih tidak dapat mencapai efek yang memungkinkan bintang 2. Doudi untuk mengembalikan doki penuh dalam sekejap, apalagi Said untuk menambah efek penyembuhan. Setelah analisis dan penyempurnaan, dipastikan bahwa bahan dalam formula itu benar, yang mengejutkan semua apoteker yang berpartisipasi dalam percobaan. Secara umum, bahkan jika tidak ada resep untuk obat tingkat rendah dari Kaisar kelas 2, alkemis top dapat menganalisis dan menilai formula dan menyempurnakannya. Itu tidak dapat disempurnakan. Yang membuat alkemis top dan presiden aliansi bisnis, Zhen Bufan, harus menghela nafas dan kagum. Tampaknya ramuan ini tidak sederhana, dan metode pemurniannya tidak diketahui seberapa anehnya. Tampaknya cara aliansi bisnis mencuri resep tidak akan berhasil. Melihat ekspresi kecewa Le Shaolong, Zenny tersenyum pahit, lalu menoleh dan berkata pada Xiao Yan, "Tuanku, meskipun pil energi darah laris manis,
Permintaan untuk cairan roh bening lebih tinggi dan keuntungannya lebih tinggi. Lihat, apakah Anda ingin memurnikan kumpulan cairan roh bening lainnya? Xiao Yan mengerutkan kening biasa-biasa saja. Sedikit berkerut, meskipun manfaat dari pil ki darah ini sedikit lebih sedikit, dan kesulitan pemurniannya sedikit lebih besar daripada cairan Qingling. Itu dapat meningkatkan keterampilan alkimia seseorang lebih cepat. Dan pada saat yang sama, itu juga dapat menghasilkan pil untuk meningkatkan kekuatan Long Yi. Xiao Yan berpikir sejenak, dan berkata, aku masih ingin memurnikan kumpulan pil energi darah lainnya. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Zenny tidak menunjukkan kekecewaan apapun, dan masih tersenyum dengan sangat cerah. Tuan muda, Anda dapat memurnikan apapun. Xiao Yan mengangguk, dan mengeluarkan daftar itu lagi. Gunakan uang di kartu untuk membeli bahan obat. Zenny mengambil daftar itu, tanpa berkata apa-apa, dan segera memerintahkan seseorang untuk membeli sesuai pesanan. Dengan pelajaran dari resep Qingling Ye, Zenny tidak lagi tertarik dengan resep. Tuan muda, kali ini kita akan mengadakan lelang khusus untuk cairan Qingling. Bagaimana menurutmu? Karena gagal, Zenny berbalik dan berkata kepada Xiao Yan. Lelang khusus. Xiao Yan sedikit terkejut. Dia sedikit bingung. Bagaimana bisa lelang khusus diadakan untuk Qingling liquid dalam jumlah kecil? Bagaimana Xiao Yan tahu bahwa cairan Qingling ini sangat terkenal sekarang? Dan itu telah menimbulkan kehebohan di antara berbagai kekuatan, terutama istana alkimia. Efek obat yang benar-benar subversif semacam ini tidak pernah terdengar. Dan semuanya telah mengirim orang ke rumah lelang dan ingin membeli ramuan ini. Belum lagi permintaan yang kuat untuk cairan Yuan Qingling dari Dou di bintang 2 yang tak terhitung jumlahnya. Tapi ini hanya lebih dari 200 botol. Bagaimana bisa cukup untuk orang-orang ini? Permintaan sebesar itu tidak mudah untuk dilanggar. Oleh karena itu, aliansi bisnis memutuskan untuk mengadakan lelang khusus untuk Yuan Qingling Ye. Dengan cara ini, tidak akan menyinggung orang lain, tetapi juga mendapatkan lebih banyak keuntungan dan membuat nama untuk dirinya sendiri. Saya tidak mengerti masalah bisnis. Jangan ungkapkan identitas saya. Xiao Yan tidak ingin menimbulkan masalah karena lelang khusus. Mendengar kekhawatiran Xiao Yan, Le Shaolong segera berkata, "Kakak, jangan khawatir. Itu tugas kita untuk menjaga rahasia untuk tamu kita. Tapi, cairan bening ini sangat terkenal saat ini. Dan mungkin banyak orang yang ingin menemukanmu. Jika seseorang pergi ke Shadow Liga untuk mencari informasi, untungnya, Anda belum mengungkapkan identitas Anda di kota Juxi. Dan tempat tinggal Anda aman. Dan aliansi bisnis kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Anda." Jelas. Meskipun jaringan intelijen aliansi bisnis tersebar di seluruh benua, itu sangat penting untuk aliansi bayangan. Kemampuan intelijen masih tidak bisa diremehkan. Mendengar ini, Xiao Yan mengerutkan kening tanpa sadar. Dia tidak menyangka cairan bening itu akan menyebabkan keributan besar. Dan dia benar-benar dalam masalah sekarang. Sepertinya dia harus lebih berhati-hati di masa depan. Saat berbicara, semua bahan obat untuk 650 set pil ki darah telah disiapkan sepenuhnya. Untuk pelelangan khusus ini, Xiao Yan tidak tertarik. Sekarang hampir semua pikirannya tertuju pada peningkatan teknik alkimia secepat mungkin dan menyempurnakan pil kultivasi. Pada saat yang sama, dia juga cukup tertarik dengan pertemuan akbar alkimia yang disebutkan King Haoran. Mungkin akan ada banyak ahli alkimia pada pertemuan itu. Memikirkan hal ini, darah Xiao Yan tiba-tiba mendidih, dan dia sudah lama tidak merasakan sensasi persaingan. Setelah Xiao Yan menyingkirkan bahan obat, dia memberi hormat dengan Zenny dan Le Shaolong, lalu berjalan keluar dari rumah lelang, dengan cepat kembali ke kamarnya, dan mundur untuk memperbaiki ramuan tersebut. Long Yi juga keluar dari menara dan berdiri di samping Xiao Yan. Long Yi telah mencerna setengah dari Danlei yang dia serap terakhir kali. Dan kekuatannya telah menembus Dou di bintang 2. Dan dia berhasil selamat dari kesengsaraan Kaisar di menara. Kekuatan fisiknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ini pasti akan sangat membantu Xiao Yan. Mulailah memurnikan pil ki darah lagi. Long Yi duduk diam di samping. Ketika Xiao Yan sedang memurnikan, dia menyerap Danlei di tubuhnya. Setelah pemurnian berhasil, dia naik untuk menangkap Danlei. Setelah melakukan ini ratusan kali, tubuh Long Yi berangsur-angsur menjadi semakin kuat.
dan auranya juga meningkat dengan cepat. Sementara Xiaoyan sedang menyempurnakan ramuan, pelelangan khusus Yuan Qingling Ye juga diadakan sesuai jadwal. Pada hari ini, seluruh rumah lelang penuh dengan orang. Setelah mendengar berita tersebut, tentara bayaran dari semua lapisan masyarakat bergegas ke rumah lelang, berharap dapat membeli ramuan ajaib yang dikabarkan baru-baru ini. Di panggung pelelangan di aula pelelangan, Zhen Bufan, Zhen Ni, dan Lei Shaolong berdiri dengan senyum di wajah mereka, menyaksikan kerumunan terus memasuki aula. Ketua Kamar Dagang secara pribadi memimpin pelelangan khusus hanya obat kelas 2. Spesifikasi ini terlalu tinggi. Zhen Bufan bersenandung ringan di pintu masuk aula lelang. Seorang lelaki tua memimpin sebuah tim, dan sekelompok orang berjalan masuk. Kerumunan yang padat di depan mereka dengan cepat memberi jalan bagi mereka ke area VIP. Hehe, aku tidak menyangka hantu tua dari Pil Palace akan datang. Zhen Bufan berbisik pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, orang-orang dari klan Yao dengan tanda ular yang sangat mencolok di jubah mereka juga datang. Pria parubaya yang memimpin mereka berdiri di depan pintu, mengamati aula lelang yang hampir penuh sesak dengan mata merahnya. Setelah orang-orang dari klan iblis masuk, King Haoran tiba dengan sekelompok orang dari klan iblis, diikuti oleh seorang wanita cantik. Itu adalah King Muer. Berbicara tentang King Muer, sejak dia mendengar bahwa Xiaoyan akan pergi ke kota Juxi hari itu, dia menyelinap ke kota Juxi sebelumnya dan menunggu titik pendaratan. Tapi kota Juxi memiliki aliran orang yang begitu besar. Ada lebih dari satu titik pendaratan burung di area yang sama. King Muer tidak menunggu Xiaoyan. Sensasi yang disebabkan oleh pelepasan cairan Qingling secara alami menyebar ke King Haoran. Orang lain mungkin belum pernah mendengar nama Qingling Ye, tetapi penatua kedua dari klan Gorevian tidak asing dengannya. Itu adalah resep eksklusif Kaisar Iblis Tua, dan dia pernah meminumnya ketika dia menjadi Dou di bintang kedua. King Haoran menyimpulkan bahwa ini pasti ada hubungannya dengan Xiaoyan. Sebagai pemimpin klan iblis, King Haoran tahu betul bahwa cairan bening ini akan membawa masalah besar bagi Xiaoyan. Jadi dia secara pribadi memimpin orang ke kota Juxi. Begitu King Haoran memasuki aula, kekuatan jiwanya terkunci pada Zhen Bufan dan Zhen Ni, Presiden Kamar Dagang di panggung lelang. Apakah ini Kaisar Iblis yang baru? Zhen Ni dikunci oleh kekuatan jiwa King Haoran, dan dia langsung merasakannya. Itu dia, klan iblis layak menjadi klan iblis, dan kekuatan jiwa benar-benar luar biasa. Zhen Bufan menyaksikan King Haoran duduk di area VIP, menggerakkan sudut mulutnya, dan berkata dengan lembut. Belakangan, orang-orang dari keluarga Zhen dari umat manusia juga tiba. Adegan hari ini benar-benar tidak kecil. Saya tidak menyangka lebih dari 200 botol ramuan kelas 2 akan menarik orang dari semua kekuatan besar. Lei Shaolong menghela nafas. Saya khawatir ada orang-orang dari Liga Bayangan juga. Orang-orang itu tersembunyi dengan baik, kata Zhen Ni. Arus orang masih mengalir masuk. Seluruh balai lelang penuh sesak. Sudah tidak ada tempat duduk. Bahkan gang-gang sudah penuh dengan orang. Tutup pintunya, Zhen Bufan memerintahkan Lei Shaolong. Dan Lei Shaolong segera turun dan mengatur orang-orang untuk menutup pintu aula. Tiba-tiba, kutukan dan desahan yang tak terhitung jumlahnya datang dari luar. Adegan panas ini benar-benar mengejutkan Zhen Bufan. Bahkan Zhen Ni tidak menyangka bahwa 30 botol Yuan Qingling Liquid yang dilelang untuk pertama kalinya akan memiliki pengaruh seperti itu hanya dalam 1 bulan. Dan daya tarik pasar, prospek pasar yang sangat besar muncul di depan dari kamar dagang. Pada saat ini, Zhen Bufan diam-diam memutuskan bahwa dia harus memenangkan kerjasama dengan Xiaoyan dengan segala cara. Lelang khusus berakhir mulus di tengah penawaran panas dan pertempuran sengit. Seperti yang diharapkan, 247 botol Yuan Qingling Liquid tersapu oleh berbagai kekuatan. Harga terendah juga disebut untuk sebotol koin pola naga 380, dan tawaran tertinggi sebenarnya adalah 490 naga koin. Untuk sebotol obat kelas 2, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa harga yang begitu keterlaluan tidak terjangkau oleh orang awam yang benar-benar ingin membeli dan mengambilnya. Tentu saja, ketika kekuatan-kekuatan ini membeli kembali, mereka tidak diberikan kepada murid-murid mereka. Tetapi seperti aliansi bisnis sebelumnya, mereka digunakan sebagai sampel untuk cracking dan eksperimen.
Ini membuat Xiao Yan mendapatkan banyak uang. Setelah setiap faksi mendapatkan cairan roh bening, kecuali klan iblis darah, mereka segera mengerahkan tenaga untuk melakukan pekerjaan analisis, pemurnian dan penyalinan seperti aliansi bisnis. Dapat dikatakan bahwa saat ini, hampir semua alkemis top di seluruh benua sedang mempelajari botol ini Qingling Ye yang ajaib. Topik diskusi di seluruh benua setelah makan malam, juga Yuan Qingling Ye. Arus orang di distrik Sangmeng sepertinya tiba-tiba meningkat pesat karena Qingling Ye, dan penjualan barang beberapa kali lebih tinggi dari biasanya. Dalam beberapa hari terakhir, tanpa kecuali, upaya berbagai kekuatan gagal. Aliansi bisnis memperoleh formula bahan obat sebelumnya, tetapi kembali tanpa hasil. Belum lagi kekuatan ini bahkan tidak memiliki formula. Seluruh benua Doudi, yang dikelilingi oleh cairan Qingling, mengalami arus bawah yang melonjak. Aula besar di dalam aula alkimia di kota Juxi. Ramuan yang secara instan memulihkan semangat juang. 1 baris cairan roh bening, 2 baris, 3 baris wen, benar-benar luar biasa. Ming Chenzi, bagaimana menurutmu? Seorang lelaki tua berambut perak bertanya kepada seorang lelaki tua berjubah hitam. Saya secara pribadi menganalisis dan memurnikan beberapa botol ramuan. Bahan-bahannya pada dasarnya dapat dikonfirmasi, dan semuanya adalah bahan obat tingkat rendah. Saya harus mengakui bahwa formulanya luar biasa, tetapi saya telah menggunakan semua jenis metode pemurnian, dan ramuan yang keluar tidak bisa mencapai level seketika. Efek mengisi ulang Battle Key. Botol terbaik hanya bisa mengisi ulang 60% dalam sekejap, dan tidak memiliki efek penyembuhan. Saya kira, ramuan ini pasti memiliki keunikan metode pemurnian. Tapi, kata pria tua bernama Ming Chenzi. Terus bicara, pria tua berambut perak itu menyemangati. Kami paling tahu berapa banyak metode dan metode pemurnian yang ada di benua Doudi. Apakah ada orang yang bisa dibandingkan dengan alchemy kami? Mereka tidak memiliki kemampuan ini. Jadi, kurasa, ini resepnya bukan ini. Maksudmu, pria tua berambut perak itu sepertinya mengerti sesuatu. Ming Chenzi mengangguk. Beberapa waktu lalu, reruntuhan kuno muncul di Dizu. Seseorang masuk dan mengeluarkan perintah setan darah. Anda pasti sudah mendengar tentang ini. Petik 2. Pria tua berambut perak itu mengerutkan kening, sedikit mengangguk. Dia bergumam di mulutnya. Saya mengerti, setan tua itu. Blood Demon Xuan Huang. Pasti dia, dan resepnya. Saya memeriksa. Namanya Xiao Yan. Dia dari klan Xiao dari negara kekaisaran. Dan dia datang ke kota Juxi belum lama. Tidak. Aku memeriksa semua daftar nama. Dan tidak ada yang bernama Xiao Yan. Tampaknya dia diseret oleh Sangmeng sebelum dia datang ke aula alkimia kita. Kamu mungkin belum mendapatkan resepnya. Kirim seseorang untuk menemukan Liga Bayangan segera. Anda harus menemukan Xiao Yan. Dia tidak boleh diizinkan untuk bekerja sama dengan Sangmeng. Jika tidak, setelah mengatakan itu, seberkas cahaya melintas di mata lelaki tua berambut perak itu, dan matanya langsung menjadi suram. Pria tua berambut perak itu menyipitkan matanya sedikit, seolah sedang memikirkan sesuatu, mengetukkan jarinya di atas meja, dan setelah beberapa saat, membantingnya dengan keras. Dan akan ditahan terlebih dahulu. Pria tua berambut perak itu berkata dengan lantang. Tiba-tiba, semua orang di aula saling memandang dan segera mengerti. Jika aliansi bisnis mendapat kerjasama dari Xiao Yan, ditambah resep kuno dari Kaisar Iblis Tua yang tidak dapat dijelaskan oleh siapapun dengan jelas, dengan mengandalkan energi aliansi bisnis, seluruh pasar pil akan direbut oleh mereka. Mata lelaki tua berambut perak itu dipenuhi dengan tatapan aneh saat ini. Ras manusia. Keluarga Zen. Gagal. Seorang pria parubaya dengan wajah anggun duduk di kursi di tengah. Tanya selusin orang yang duduk. Semua orang diam. Tetapi semua orang tertekan. Jangan depresi. Kegagalan juga sesuai harapanku. Jika muda sudah mengetahuinya sejak lama. Dalam hal ini, dia jauh lebih baik dariku. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Dandian? Pria muda itu mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya. Berita dari sana juga gagal. Seseorang di bawah menjawab. Hehehe. Bahkan istana alkimia gagal. Mengapa kamu begitu tertekan? Anak kedua telah mengambil harta karun kali ini. Sudahkah kamu memeriksa?
Siapa orang yang membuat ramuan ini? Pria Parubaya itu jelas sangat marah. Suasana hati yang buruk itu baik. Aku tidak mengetahuinya. Tapi menurut berita dari Pilhol, mereka menyimpulkan bahwa orang yang mengirim Bleeding Demon Order dari reruntuhan kuno di Zhu belum lama. Namanya Xiao Yan. Dan dia adalah anak dari klan Xiao di Zhu. Dia seharusnya berada di kota Juxi sekarang. Klan Xiao di Zhu. Apakah klan Xiao Yao? Hehe. Menarik. Klan Xiao terkenal kali ini ya. Oh, omong-omong, Xiao Yao belum menemukannya. Pria Parubaya itu sepertinya sangat akrab dengan Xiao Yao, leluhur keluarga Xiao. Orang tua yang keras kepala ini, pada awalnya hanya mengatakan bahwa Dou di bintang 4 di Zhu sudah cukup. Tetapi orang tua itu sebenarnya, Anda harus menerobos ke 5 bintang sendiri. Ini, oh, betapa keras kepalanya. Xiao Li masih bertanggung jawab atas klan Xiao sekarang, kan? Pria Parubaya itu menghela nafas sebentar, lalu bertanya. Ini Xiao Li. Yah, Xiao Li cukup stabil. Apakah ada pergerakan di klan Xiao baru-baru ini? Beberapa waktu yang lalu, karena masuknya Xiao Yan ke dalam reruntuhan kuno. Pria Parubaya itu tiba-tiba menamparkan sandaran tangan. Mengapa kamu tidak melaporkannya? Bos, ketika kami mendapat berita, King Haoran telah memimpin orang untuk menyelesaikan masalah ini. Orang-orang di bawah menjawab dengan gemetar. Pria Parubaya itu menatap tajam ke arah orang yang menjawab pertanyaan itu. Dan setelah sekian lama, dia berkata, kirim seseorang untuk mengirim beberapa biji ke klan Xiao untuk menenangkan mereka. Juga, tetaplah di Zhu dan perhatikan pergerakannya dari klan Xiao. Kemarahan pemuda itu terus berlanjut. Patriark, apakah kita akan mengambil klan Xiao? Tidak, jika kita melakukan itu, siapa yang ingin mengikuti kita di masa depan? Biarkan saudara kedua mengkhawatirkan masalah ini. Saya tidak tahu berapa banyak kekuatan yang menatap Xiao Yan sekarang. Mungkin sulit baginya untuk keluar dari kota Juxi. Kirim orang untuk menonton rumah lelang. Aula pertemuan. Yao Su, bagaimana? Apakah berhasil? Seorang pria Parubaya dengan fisik yang kuat bertanya kepada semua orang yang hadir. Tidak, formulanya bahkan belum ditentukan. Kamu bahkan tidak bisa menganalisis formula sebotol ramuan kelas 2. Pria Parubaya berteriak dengan marah. Kirim seseorang untuk menemukan Xiao Yan itu. Jangan salahkan mereka. Ramuan ini tidak sederhana. Itu adalah resep mutlak di zaman kuno. Sebelum pria Parubaya selesai berbicara, di balik tirai, seorang wanita datang. Nenek moyang, mengapa kamu keluar? Pria Parubaya itu segera berdiri dengan hormat dan berkata dengan sangat berbakti. Jika aku tidak keluar lagi, kamu akan mendapat masalah, kata wanita tua itu dengan santai. Apakah kamu tahu resep siapa itu? Wanita tua itu bertanya kepada pria Parubaya itu. Tidak, aku tidak tahu. Pria Parubaya itu menjawab dengan malu-malu. Nadanya jauh lebih rendah. Aku tidak tahu apa-apa, hanya ingin memecahkannya. Biarkan aku memberitahumu. Resep itu diberikan oleh Blood Demon Xuan Huang selama bencana kuno. Berkat fakta bahwa kamu sekarang adalah patriark dari klan monster. Lalu, apa maksud leluhur tua? Pria Parubaya itu tidak berani menunjukkan sikapnya. Dia berdiri dengan hormat ke samping dan bertanya dengan hati-hati. Berapa banyak orang yang mencoba memecahkan resep itu saat itu, tetapi tidak satu pun dari mereka berhasil. Bahkan master dari Master dan Palace, seorang apoteker kelas 9. Saya mendengar bahwa tidak ada yang dapat saya lakukan. Semua orang di aula mundur kecuali pria Parubaya. Kuaner. Bukan karena nenek moyang ingin menyalahkanmu di depan semua orang. Pil obat itu bukan penguasa klan monsterku. Selain itu, orang yang memurnikan obat ini jelas mendapat warisan dari iblis tua. Karena dia di sini di tangan Sang Meng, kita masih memiliki beberapa bagian di Sang Meng. Bukankah lebih baik membiarkan mereka pergi dan menonton kesenangan dan menuai hasilnya? Mencerahkan Patriark Yao Su Zanhuan. Leluhur tua itu benar. Pria Parubaya itu sangat tercerahkan setelah dipanggil oleh leluhur tua. Haruskah kita mengirim beberapa orang untuk membantu aliansi bisnis secara diam-diam bila perlu? Wanita tua itu mengangguk sambil tersenyum. Dia juga menunjukkan senyum puas. Setidaknya kamu tidak bingung. Yah, aku seharusnya memanfaatkan malapetaka setelah malapetaka klan monsterku.
Tetapi Kaisar Bintang 5 sangat bermanfaat ke klan monster saya. Sayang sekali, orang suci itu telah jatuh. Wanita tua itu tiba-tiba menghela nafas. Nenek moyang, saya telah menggunakan berbagai saluran untuk menanyakan tentang berita orang suci di berbagai dimensi. Kelahiran orang suci adalah kehendak Tuhan. Itu tergantung pada apakah Tuhan memihak klan iblisku. Aku sudah tua, jadi aku hanya bisa mencoba yang terbaik untuk melindungi klan iblisku. Setelah selesai berbicara, dia berbalik sekitar dan berjalan perlahan di belakang tirai. Bayangan misterius di sebuah ruangan. Kecil tapi indah. Ada dua pria bertopeng. Bagaimana situasi di luar? Semua gagal. Mereka semua mencari keberadaan Xiaoyan. Pasti di tangan Sang Meng. Apakah kita menemukannya? Tidak. Tidak ada petunjuk sama sekali. Aku hanya tahu bahwa Xiaoyan ada di sini. Mereka mencari klan Yao. Tetapi klan Yao tidak melihatnya. Bagaimana dengan Dizu? Klan Xiao sama sekali tidak memiliki berita tentang Xiaoyan. Apakah Anda ingin mengontrol klan Xiao dan memaksa Xiaoyan untuk muncul? Mengirim orang untuk mencari menemukan keberadaan Xiaoyan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lakukan yang terbaik untuk mencari tahu. Ya, mengerti. Petik 2. Duduk sambil merenung. Sejak mendapatkan token setan darah dan cincin setan darah, kekuatannya meningkat pesat. Dan sekarang dia telah mencapai puncak 6 bintang. King Haoran mengambil sebotol Yuan Qingling Liquid, menciumnya dengan ujung hidungnya, dan berkata dengan cemas, sepertinya Xiaoyan dalam masalah kali ini. King Muer duduk di samping. Dan ketika dia mendengar kata-kata King Haoran, matanya menjadi lebih kencang. Apa yang ingin dilakukan Sang Meng dengan Xiaoyan? Tidak peduli berapa banyak obat yang ada, berapa banyak yang bisa disuling oleh Xiaoyan. Mengapa bukankah kamu membeli 2 inti sihir bintang 5 untuk mendapatkan uang? Apa yang kamu tahu? Sang Meng mencoba memaksa Xiaoyan untuk menyerahkan resep, memperbaikinya secara bertahap, dan mengendalikan pasar untuk obat mujarab. Masalah ini telah ada di pikiran Sang Meng selama puluhan ribu tahun, dan itu bukan rahasia. Andalkan saja pada leluhur, resep mutlak di tangan kaisar itu harus mungkin. King Haoran menganalisis King Mu. Tidak heran dia menolak untuk memberinya sesuatu di awal. Ternyata dia mendapat hal yang begitu baik dari kaisar leluhur. Saudaraku, mari kita cari Xiaoyan dan dapatkan kembali resepnya. Mari kita kendalikan pasar eliksir. Oke. Itu bisa menghasilkan banyak uang. Mata King Muer berbinar, seolah dia melihat banyak uang menumpuk di depan matanya. Omong kosong. Bisakah kita melakukan itu? King Haoran memarahi. Itu awalnya milik leluhur. King Muer mengerutkan bibirnya dan berdebat dengan suara rendah. Itu hadiah untuk perintah setan darah yang diberikan kepada Xiaoyan oleh leluhur. Apakah menurutmu perintah setan darah lebih penting atau resepnya? Petik 2. Tapi Xiaoyan ditangkap oleh Sang Meng sekarang. Kita harus menyelamatkan Xiaoyan. Akan lebih baik jika aliansi bisnis membuat kita lebih murah, kata King Muer tidak puas. Melihat dua saudara laki-laki dan perempuan berdebat tanpa henti, tetua kedua terbatuk pelan. Saya pikir Xiaoyan juga orang yang keras kepala, dan dia tidak akan menyerahkan resep dengan mudah. Di tangannya, jika ini adalah kasusnya, saya khawatir Xiaoyan tidak hanya akan mendapat masalah. Dia adalah orang yang pernah mengalami malapetaka, jadi pengetahuannya secara alami jauh lebih dalam. Mendengar ini, ekspresi King Haoran berubah, dan alisnya langsung berkerut. Sepertinya keadaan lebih buruk dari yang dia bayangkan. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, King Haoran berdiri dan berkata, "Ayo pergi dan temui Zhen Bufan sebentar." Aliansi bisnis. Rumah lelang. Ruang khusus untuk Presiden Aliansi Bisnis. Haha, Kaisar Iblis ada di sini. Selamat datang. Zhen Bufan dengan hangat menerima King Haoran dan rombongannya. Orang-orang dari Aliansi Bisnis mengatakan kepada saya bahwa Anda berada di rumah lelang. Jadi Anda datang ke sini tanpa diundang. Presiden Zhen tidak bisa disalahkan atas ketidaksopanan ini. Petik 2. Hei, saya bahkan tidak bisa mengundang tamu terhormat. Demon Emperor terlalu sopan. Semuanya, silakan duduk. Ayo. Zhen Bufan menyapa King Haoran dan yang lainnya sambil menebak tujuan mereka datang ke sini. Aku tidak tahu apakah Kaisar Iblis datang untuk mencari Zhen dengan tergesa-gesa. Presiden pasti sudah menebak alasanku datang.
Presiden Aliansi Bisnis tidak akan begitu sopan kepada King Haoran. Tetapi sekarang King Haoran telah memperoleh perintah iblis darah dan telah menjadi kaisar iblis yang baru. Dia secara alami harus menghormati 3 poin. Aku di sini untuk Xiao Yan. King Haoran menyatakan tujuannya. Menatap Zhen Bufan. Xiao Yan yang memberimu token setan darah. Ya, itu dia. Saya mohon Presiden Zhen untuk memberitahu saya di mana Xiao Yan sekarang. Aku tidak mengenalnya. Jawab Zhen Bufan dengan tenang. Ekspresinya tidak berubah. Presiden Zhen, cairan roh bening yang Anda lelang adalah resep unik leluhur saya. Xiao Yan adalah satu-satunya yang memasuki reruntuhan leluhur. Tidak ada yang bisa memurnikan cairan roh bening ini kecuali Xiao Yan. Bagaimana Anda bisa mengatakan saya tidak tahu di mana dia? Ekspresi King Haoran berubah serius. Kaisar Iblis. Itu salah untuk mengatakan itu. Agaknya Kaisar Iblis juga tahu bahwa rumah lelang kami hanya menjual barang tanpa menanyakan sumbernya. Jelas, Zhen Bufan juga mendapat informasi lengkap. Dan jawabannya fasih. Oke, Presiden Zhen. Kita semua orang yang berakal. Jadi tidak perlu bertengkar. Saya tahu apa yang dipikirkan aliansi bisnis. Klan Iblis saya juga salah satu pemegang saham aliansi bisnis. Dikatakan bahwa masalah ini juga baik untuk klan Iblis saya. Jika Presiden tidak mengakuinya, maka jangan mengakuinya. Tetapi saya harus menjelaskan beberapa hal kepada Presiden Zhen. King Haoran tidak mau terlibat dengan Zhen Bufan lagi. Dan dalam situasi saat ini. Pertama-tama, resep-resep ini. Karena nenek moyang saya meneruskannya ke Xiao Yan. Ini milik Xiao Yan. Setan saya tidak ingin mengingini. Kedua, saya tidak peduli bagaimana aliansi bisnis ingin bekerja sama dengan Xiao Yan, selama Xiao Yan mau. Tidak apa-apa, tapi, saya tidak ingin ada yang memaksa Xiao Yan melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Dan saya tidak ingin ada kecelakaan terjadi pada Xiao Yan. Mungkin Presiden tidak tahu bahwa Xiao Yan dan saya adalah saudara. Jika saya mendengar ada kecelakaan di Xiao Yan, tidak peduli siapa itu, klan iblis saya akan membalasnya. King Haoran berkata dengan sungguh-sungguh. Zhen Bufan tersenyum kecut ketika mendengar kata-kata itu. Dan pada saat yang sama berkata dengan sungguh-sungguh kepada King Haoran. Jangan khawatir, Kaisar Iblis. Jika kami memiliki berita tentang Xiao Yan, kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi keselamatan dan keinginannya. Jangan pernah menyakitinya. Tolong minta bantuan Kaisar Iblis. King Haoran menatap Zhen Bufan untuk waktu yang lama. Mengangguk diam-diam, berdiri, mengulurkan tangannya dan mengguncang Zhen Bufan dengan kuat, dan mengucapkan selamat tinggal. Begitu King Haoran pergi, Zhen Bufan segera memanggil Zhen Ni dan Le Shaolong. Sekarang semua pasukan menargetkan Xiao Yan. Kami berada di bawah banyak tekanan, kata Zhen Bufan kepada keduanya. Bagaimana bisa begitu merepotkan? Bunuh saja dia secara langsung. Dan kamu akan mendapatkan semua resep dari Kaisar Iblis tua. Dan mungkin kamu bisa mendapatkan banyak harta langka, kata Le Shaolong dengan berani dengan suara rendah. Tidak, Kaisar Iblis King Haoran sudah mencariku sekarang. Jika ada kecelakaan pada Xiao Yan, ras iblis membunuhku. Kami benar-benar menjadi pengawalnya yang bebas. Le Shaolong tersenyum kecut. Atau, mari kita bicara langsung dengan Xiao Yan. Berharap dia bisa bekerja sama dengan kita. Zhen Ni berkata dengan lembut, menggosok wajah kecilnya dengan jari-jarinya yang cantik. Kurasa tidak, jika kamu adalah Xiao Yan, apakah kamu akan setuju dengan mudah? Le Shaolong tidak setuju dengan saran Zhen Ni. Mari kita jelaskan dengan jelas padanya taruhannya dan situasinya saat ini. Saya pikir dia akan mempertimbangkannya. Jenny masih bersikeras untuk berbicara. Itu tidak terlalu berbahaya. Apakah menurutmu Xiao Yan bisa mempercayainya? Selain itu, dia memiliki kakak laki-laki seperti Kaisar Iblis. Le Shaolong masih merasa bahwa berbicara tidak akan berhasil. Zhen Bufan duduk di kursi. Dan ketika dia mendengar kata-kata Le Shaolong, matanya terus berkedip, seolah-olah dia telah mendapatkan inspirasi dan memikirkannya. Shaolong, kamu mengingatkanku. Mari kita bicara sesuai dengan apa yang dikatakan. Tapi jangan sekarang. Zhen Bufan berkata, beritahu Xiao Yan berita tentang Dan Hui. Saya pikir dia akan pergi. Tidak ada alkemis yang tidak ingin berpartisipasi dalam Dan Hui. Presiden ini ide yang bagus.
Tapi saya khawatir. Bagaimana jika kondisi Xiaoyan terlalu tinggi? Le Shaolong mengajukan pertanyaan baru. Tidak peduli seberapa tinggi kondisinya. Itu hanya syarat. Itu tidak lebih dari keuntungan. Dibandingkan dengan pasar pil, Zenny mengungkapkan pendapatnya. Gadis Ni benar, nak. Kamu sudah dewasa. Hehehe. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungi keberadaan Xiaoyan. Agar tidak ada kesalahan. Kata Zhen Bufan dengan tegas. Ketika semua kekuatan besar sedang mencari Xiaoyan, aliansi bisnis secara khusus mengatur ruang rahasia untuk Xiaoyan di halaman belakang untuk keselamatan Xiaoyan. Lubang cacing kecil dapat langsung mencapai ruang kantor Jenny, sehingga banyak masalah dan bahaya tersembunyi akan dihindari. Xiaoyan secara alami sangat puas dengan pengaturan ini. Meskipun Xiaoyan sudah menyadari situasinya yang berbahaya, tetapi sekarang satu-satunya fokusnya adalah meningkatkan keterampilan alkimia. Sama sekali mengabaikan segala sesuatu di luar. Belum lagi, sekarang hanya di sini adalah tempat teraman. Xiaoyan tenggelam dalam pemurnian pil dan obat-obatan di ruangan yang diatur khusus oleh aliansi bisnis. Setelah memurnikan satu batch, itu akan dilelang di rumah lelang, kemudian disempurnakan, dan kemudian dilelang. Long Yi terus melahap pil dan guntur, dan kekuatannya meningkat dengan cepat ketika Xiaoyan menjalankan seni roh darah. Yu Jue Mingling masih tidak bergerak, dan kekuatan jiwanya tidak meningkat sama sekali. Selama periode ini, Xiaoyan juga sesekali mengumpulkan bahan obat pil Erwen Qinglingye dan Erwen Sueki. Setengah tahun berlalu dalam sekejap. Di halaman yang sunyi, gelombang energi meraung keluar dari kamar Xiaoyan, dan pepohonan serta dedaunan di luar ruangan rusak dan layu. Xiaoyan menyeka keringat dari dahinya, dan dengan enggan menatap abu di kuali obat. Langkah terakhir. Mengapa saya tidak berhasil? Sepertinya saya masih memiliki beberapa kekurangan. Pertemuan alkimia akan segera diadakan. Dan harus ada banyak alkemis top yang berkumpul di sana.